Cek, cek, satu, satu, cek, cek. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin ikhwan fillah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa panjatkan puja, puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan salah satunya kita bisa berkumpul kembali pada malam ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi, dengan mengikuti kajian Islam tematik edisi ke-23. Mudah-mudahan hadirnya kita pada malam hari ini adalah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang sudah diberikan, dan mudah-mudahan dengan kita bersyukur insya Allah ditambah-tambah lagi kenikmatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat teriring salam semoga senantiasa kita curah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, dan juga mudah-mudahan kita yang mengakui sebagai umatnya di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali pada malam hari ini kita melanjutkan kajian Islam tematik edisi ke-23 dengan tema 4 peristiwa penting di bulan Rajab. Nah, ini yang jarang dibahas di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan dengan kajian Islam tematik pada malam hari ini kita bisa menambah pengetahuan Islam kita, dan juga dalam ibadah kita bisa meningkatkan kualitasnya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelumnya mari kita awali kajian Islam tematik pada malam ini dengan membacakan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, seperti biasa kajian kita pada malam hari ini senantiasa disiarkan langsung pada channel YouTube, yaitu channel Komatari TV. Silahkan yang membawa handphone di like, kemudian juga di komen, dan bisa juga pemirsa untuk nanti di sesi tanya jawab bisa ditulis di kolom chat. Baik, sebelum pada kajian inti, mari kita simak dan dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ahina Ismail. Pada beliau, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم لأنفسكم وإن سعتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن إتم أدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما صدق الله العظيم. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku, wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh. Sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu, lalu mereka masuk ke dalam Masjidil Aqsa, sebagaimana ketika mereka memasuki pertama kali, dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepada kamu. Tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengazabmu, dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang kafir. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus, dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahkan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar, dan bahwa orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan mereka azab yang pedih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, terima kasih kepada Ahina Ismail yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan beliau yang membaca dan kita yang menyimak sama-sama mendapatkan rahmat dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Baik, ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiba saatnya kita pada kajian inti, yaitu tema pada malam ini 4 peristiwa penting di bulan Rajab. Ada apa di bulan Rajab selain peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW? Langsung saja kita persilahkan kepada guru kita Ustadz Abu Habibi, tafadhal ali maskur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi wa rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Ikhwan fillah rahimakumullah, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai detik ini, sampai malam hari ini, sampai saat ini alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa merasakan, menikmati dan insya Allah mensyukuri berbagai nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah kita masih diberikan iman dan Islam yang merupakan nikmat termahal yang Allah berikan kepada kita, yang dengannya alhamdulillah sampai malam hari ini, sampai detik ini kita masih diberikan perasaan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena perasaan dekat dengan Allah itu adalah nikmat yang tertinggi gitu ya. Apalah artinya kita di dunia ini bergelimangan harta ketika kita jauh dari Allah, hati kita akan terasa hampa. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang senantiasa hatinya dekat dengan Allah. Dan sebagai buktinya apa? Buktinya malam hari ini alhamdulillah kita semua hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka apa? Dalam rangka mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita sampai saat ini masih diberikan banyak sekali nikmat tentunya, yang mungkin kalau disuruh dihitung satu persatu, nikmat-nikmat tersebut tidak akan pernah bisa kita menghitungnya, karena saking begitu banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kewajiban kita adalah selain tadi kita alhamdulillah itu kita bisa menikmatinya, dan kewajiban kita adalah bisa mensyukurinya. Tadi MC sudah mengatakan bahwa kalau kita mensyukuri nikmat Allah, maka nikmat itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Perasaan nikmat itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ikhwan fillah rahimakumullah, tidak lupa salawat dan salam tidak lupa kita curahkan ke junjungan kita semua Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada umatnya. Wabil khusus kepada umatnya yang senantiasa istiqomah untuk terus-menerus mempelajari risalahnya, yaitu mempelajari Islam. Kemudian kepada umatnya yang senantiasa istiqomah untuk terus-menerus mendakwahkan Islam. Dan juga kepada umatnya yang senantiasa istiqomah untuk terus-menerus menerapkan Islam dalam kehidupannya sehari-hari. Mudah-mudahan dengan 3 aktivitas tersebut, mempelajari, mendakwahkan dan menerapkan Islam dalam kehidupan kita sehari-hari, kita berdoa kepada Allah, berharap mudah-mudahan di yaumil akhir kelak, di padang mahsyar, ketika tidak ada lagi naungan selain naungan Allah, tidak ada lagi perlindungan selain perlindungan Allah, kita mendapatkan syafaatnya Rasul. Amin, amin, rabbal alamin. Berupa apa syafaatnya Rasul? Berupa jaminan dari Rasul untuk dimasukkan ke dalam surganya bersama beliau sallallahu alaihi wasallam, bersama para sahabat, dan juga bersama orang-orang yang soleh. Nah, mudah-mudahan kita pun berdoa kepada Allah, berkumpulnya kita di tempat mulia ini malam hari ini, mudah-mudahan tidak hanya berlangsung di dunia gitu ya. Kita pun berharap mudah-mudahan di kelak di akhirat pun kita dikumpulkan kembali di zannahnya, di surganya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, ikhwan fillah rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan membahas tema 4 peristiwa penting di bulan Rajab. Nah, sebenarnya di bulan Rajab itu kan banyak sekali peristiwa-peristiwa penting gitu ya. Tapi malam hari ini kita akan membahas 4 saja gitu. 4 peristiwa penting yang mungkin bisa jadi salah satunya baru kita ketahui gitu ya. Mungkin bisa jadi kita selama ini taunya Rajab itu hanya mengenal apa?
Isra Mi'raj saja gitu ya. Padahal masih banyak peristiwa-peristiwa yang ada gitu yang penting untuk umat Islam, dan itu bisa dijadikan sebagai ibrah gitu, pelajaran penting bagi kita untuk bagaimana kemajuan Islam ke depannya gitu. Tapi sebelum kita membahas peristiwa-peristiwa penting itu, kita harus memahami dulu apa sih bulan Rajab itu ya. Kenapa sih ada apa dengan bulan Rajab gitu ya? Karena bulan Rajab itu terasa begitu spesial di antara kita. Bahkan kalau mungkin di antara kita sering melihat, mungkin ada kebiasaan sebagian dari kaum muslimin itu yang memuliakan bulan Rajab itu dengan apa? Biasanya puasa gitu ya. Ada puasa Rajab, ada yang sampai seminggu, 2 minggu, mungkin ada yang sebulan full. Ada. Ya kemudian seperti itu. Walaupun sebenarnya itu masih dipertanyakan kesohihannya gitu ya. Boleh enggak adanya puasa Rajab itu seperti itu. Nanti akan kita bahas sedikit di sini. Nah, keutamaan bulan Rajab, bahwa bulan Rajab itu merupakan salah satu dari 4 bulan haram. Nah, bulan haram. Jadi dalam Islam itu mengenal ada 4 bulan haram gitu ya. Apa sih bulan haram itu gitu ya? Nah, bulan haram adalah bulan yang dilarang keras melakukan maksiat serta diperintahkan bagi kita untuk memperbanyak amal soleh. Jadi bulan haram itu maksudnya ada bulan di mana di 4 bulan tersebut Allah Subhanahu Wa Taala melarang keras untuk berbuat maksiat. Kenapa dilarang? Karena di bulan ini, di 4 bulan ini, ketika kita bermaksiat itu ternyata dosanya itu dilipat gandakan gitu ya. Gitu ya. Ketika berbuat maksiat di bulan yang di luar bulan itu, ketika maksiatnya gitu ya normal aja, misalnya kalau memang sanksinya minus 5 poin, kalau dianalogikan seperti itu, ini bisa berkali lipat gitu ya, bisa sampai 2, 3, 4 sampai 10 kali lipat gitu ya, dosa kita itu dilipat gandakan. Makanya diperintahkan oleh Allah di bulan haram itu kita menjaga diri gitu, jangan sampai berbuat maksiat. Dan juga kita diperintahkan untuk memperbanyak amal soleh kita gitu ya, memperbanyak amal-amal soleh kita. Maka diantaranya di bulan haram itu diperintahkan untuk melakukan puasa, diperintahkan memperbanyak puasa di bulan haram. Makanya ada pertanyaan, sering dapat pertanyaan saya itu, apakah boleh sih enggak sih gitu ya puasa Rajab itu yang biasa dilakukan oleh sebagian gitu umat Islam ini? Jawabannya ya boleh-boleh saja. Kenapa? Perintahnya ada gitu ya, perintah untuk memperbanyak amal soleh di bulan haram gitu ya. Cuman kemungkinan kalau yang saya tangkap di sini banyak di kalangan kaum muslimin itu salah dalam mengambil dasar dalilnya gitu ya. Dasar dalil dalam melaksanakan puasa, karena tidak ada sebenarnya ajaran dalam Islam itu yang mengkhususkan ada puasa Rajab. Nggak ada, puasa Rajab itu nggak ada pengkhususan. Ada juga disunahkan puasa di bulan haram, karena Rajab itu termasuk dalam bulan haram, jadi boleh-boleh saja. Cuman banyak beredar di kalangan kaum muslim itu ada hadis-hadis yang ternyata tingkatannya itu beberapa ulama mengkategorikan ini adalah hadis yang palsu, hadis yang dhaif, bahkan ada yang mengatakan hadis palsu. Bahkan ada di kalangan kelompok Islam tertentu puasa di bulan Rajab itu adalah bid'ah, nggak boleh dilakukan gitu ya. Cuman kalau saya pribadi menganggapnya tidak sampai ke sana. Selama itu berpuasa itu adalah berpuasa di bulan, ada landasan dalilnya bahwa puasa di bulan haram itu adalah diperbolehkan, diperintahkan, dianjurkan. Nah, mudah-mudahan kita berhusnuzon saja gitu ya pada sebagian kaum muslimin yang melaksanakan puasa Rajab itu dalam rangka ini gitu ya, memenuhi syariat Allah untuk berpuasa di bulan-bulan haram. Itu ya. Nah, 4 bulan haram itu apa saja di sini gitu ya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadisnya itu dari Abu Bakrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setahun berputar sebagaimana keadaannya sejak Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun itu ada 12 bulan. Ini Allah sudah mengabarkan kepada kita bahwa dalam 1 tahun itu ada 12 bulan melalui Rasulnya ya. Di antaranya ada 4 bulan haram atau bulan suci. 3 bulannya berturut-turut, yaitu Zulqaidah, Zulhijjah sama Muharram. Itu berturut-turut kan? Zulqaidah itu bulan ke-11, Zulhijjah itu bulan ke-12, Muharram itu bulan ke-1, bulan pertama gitu ya. Dan satunya lagi adalah Rajab yang terletak di antara Jumadil Akhir dan Sa'ban. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim gitu. Ini sahih hadisnya. Jadi 4 bulan haram itu adalah apa saja? Zulqaidah, Zulhijjah,
Muharram dan Rajab. Nah, mungkin ada yang belum paham bulan haram apa saja gitu ya. Nah, ini bulan haram. Dan di bulan-bulan ini kita itu diperintahkan untuk memperbanyak amal soleh dan berusaha menghindarkan diri dari kemaksiatan, gitu ya. Maka dikatakan bulan haram. Paham ya? Nah, larangan berbuat maksiat pada bulan-bulan haram itu disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddata suhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurumu dzalika dinul qayyimu fala tazlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya kata Allah, bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Allah mengabarkan kepada kita bahwa bilangan bulan pada sisi Allah itu adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Nah, di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Nah, menganiaya diri kamu itu maksudnya jangan berbuat maksiat. Kenapa? Karena dalam maksiat di bulan-bulan ini itu dosanya akan dilipat gandakan oleh Allah gitu ya. Jangan menganiaya diri gitu ya ke maksiat. Jadi menjaga diri dari maksiat seperti itu di bulan-bulan haram ini. Al-Qadi Abu Ya'la rahimahullah menjelaskan tentang makna penyebutan bulan haram sebagai berikut. Pertama, pada bulan tersebut diharamkan berbagai pembunuhan. Orang-orang jahiliyah pun meyakini demikian. Jadi di bulan-bulan haram ini dulu sebelum Islam datang, masih pada masa jahiliyah di Arab itu sudah menjadi sebuah aturan yang tertulis. Aturan apa namanya atau tertulis itu? Udah seperti adat gitu ya, adat yang memang aturan tapi dipatuhi, nggak ada ininya gitu, nggak ada peraturan tertulis gitu ya, bahwa di bulan haram itu tidak boleh ada perang gitu ya. Sehingga ketika ada kaum yang melakukan perang atau pembunuhan di bulan haram itu akan mendapatkan sanksi sosial, sanksi yang berupa sanksi ya di antara negara-negara itu pokoknya diasingkan, diboikot dan lain-lain gitu ya, karena mengadakan perang gitu ya. Dan dulu kalau di yang pernah mengkaji kitab Ad-Daulah itu ya, ada waktu pas mau perang Badar, sebelum perang Badar itu kan Rasul tuh melakukan itu bukan pembunuhan, mencegat ekspedisi dagang dari ini ya. Itu kan pas di bulan haram ternyata gitu ya. Maka Rasul agak gelisah saat itu gitu. Ini melanggar ini gitu. Walaupun akhirnya ternyata Allah itu mengizinkan memerangi orang-orang kafir di bulan haram. Karena kenapa? Orang kafir itu mereka itu terutama kafir Mekah gitu, mereka sudah menganiaya kaum muslimin di Mekah, sehingga dalam kondisi seperti itu tuh boleh saja gitu. Yang kedua, pada bulan tersebut larangan untuk melakukan perbuatan haram lebih ditekankan daripada bulan lainnya karena mulianya bulan itu. Jadi di 4 bulan haram itu penekanan untuk kita berusaha menjaga diri dari maksiat itu lebih ditekankan lagi dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Berarti kan Allah itu akan memberikan balasannya itu lebih besar. Maka tadi dilipat gandakan dosa-dosa kita di bulan haram ini. Makanya kita harus benar-benar menjaga diri ya, menjaga diri dari kesucian kita. Demikian pula pada saat itu sangatlah baik untuk melakukan amal ketaatan. Jadi perintah untuk benar-benar menghindarkan diri dari kemaksiatan dan dianjurkan untuk perbanyak amal soleh. Maka diantaranya adalah kita diperintahkan untuk berbanyak-banyak berpuasa. Maka tadi puasa di bulan Rajab itu boleh, cuman landasan dalilnya jangan yang hadis yang hari pertama nanti akan mendapatkan apa gitu ya. Kan ada yang seperti itu ya. Hari kedua kita mendapatkan sebagaimana gitu. Itu sebenarnya hadis-hadis yang tidak bisa dijadikan landasan untuk kita berpuasa di bulan Rajab itu. Ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan Allah mengkhususkan 4 bulan tersebut sebagai bulan haram. Dianggap sebagai bulan suci, melakukan maksiat pada bulan tersebut dosanya akan lebih besar dan amalan soleh yang dilakukan akan menuai pahala yang lebih banyak. Ya seperti itu. Jadi di bulan haram ini termasuk di dalam ada bulan Rajab. Tadi bulan haram itu apa saja? Harus hafal ya. Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram sama Rajab. Di bulan itu gitu ya. Ketika kita melakukan maksiat, itu dosanya itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Dan ketika kita melakukan amal soleh ya dilipat gandakan juga, pahalanya sangat besar.
Nah, itulah penjelasan mengenai keutamaan bulan Rajab. Semoga bulan Rajab ini dapat menjadikan ladang bagi kita untuk terus melakukan amal soleh itu. Kita sudah paham sekarang ya. Berarti di bulan ini nih, termasuk di dalamnya bulan haram, bulan Rajab ini, kita sebisa mungkin lah jangan bermaksiat. Walaupun sebenarnya maksiat itu ya dilarang di bulan-bulan yang lain tetap haram gitu ya. Tapi lebih penekannya itu di bulan ini. Di bulan-bulan haram ini kita harus lebih bisa menjaga diri dari kemaksiatan. Gitu. Nah, masuk ke inti. Tadi udah paham tentang keutamaan Rajab ya. Nah, sebenarnya di bulan Rajab itu ada apa saja sih gitu ya? Di bulan Rajab itu gitu ya. Mari kita cari tahu. Ini sebenarnya banyak. Nah, kita akan mengenalkan sepintas-sepintas. Coba nanti kita akan lebih mendalami empat peristiwa di bulan Rajab. Apa saja di bulan Rajab itu? Pertama, Rasulullah SAW ada peristiwa Isra Miraj. Di Isra Miraj ini Rasulullah menjadi pemimpin umat manusia. Isra Miraj juga kejadian di bulan ini pada tahun ke-10 kenabian. Jadi Isra Miraj itu terjadi di tahun ke-10 kenabian. 10 tahun setelah Rasul itu menjadi nabi. Gitu. Pada saat itu tuh kan kalau kisahnya itu kan Rasulullah itu sedang berduka. Karena apa? Istrinya Khadijah radhiyallahu an meninggal gitu ya. Kemudian pamannya, pelindungnya juga wafatnya. Salah satu hiburan dari Allah itu Rasulullah diberi Isra Miraj ini gitu ya. Nah, Nabi menerima perintah wajibnya sholat di peristiwa Isra Miraj, dan beliau juga dikukuhkan sebagai pemimpin bagi seluruh umat manusia ketika menjadi imam sholat para nabi dan rasul sebelumnya di Baitul Maqdis. Jadi pada peristiwa Isra Miraj ini Rasulullah itu diangkat menjadi pemimpin untuk seluruh manusia. Kenapa? Nabi-nabi terdahulu itu ketika sholat itu mereka ada di belakang Rasul itu disuruh untuk mengimami semua ini gitu ya. Nabi-nabi yang terdahulu itu sholat di belakang Rasul. Berarti Rasul itu dikukuhkan sebagai pemimpin umat manusia. Itu peristiwa yang pertama. Terus kemudian ada juga peristiwa peralihan kiblat kaum muslimin. Jadi peralihan yang awalnya kiblat itu dari Masjidil Aqsa gitu ya, Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, kemudian dialihkan ke kiblat ke Ka'bah gitu ya, di Mekah. Itu peristiwanya juga di bulan Rajab. Rajab juga jadi momen peralihan kiblat kaum muslimin dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Menurut Imam Ahmad dari Ibnu Abbas, peralihan kiblat ini terjadi setelah 16 atau 17 bulan Nabi SAW hijrah ke Madinah. Itu terjadi di bulan Rajab. Jadi peristiwanya itu sekitar 16 bulan sampai 17 bulan setelah Rasul itu hijrah ke Madinah. Kiblat umat Islam itu yang awalnya ke Masjidil Aqsa kemudian dipindahkan ke Masjidil Haram. Sampai sekarang ya, kita itu kalau sholat menghadap ke Masjidil Haram gitu ya. Bukan menghadap ke barat ya. Kebetulan kalau di Indonesia Masjidil Haram itu ada di sebelah barat gitu ya. Jadi kalau kita kiblat kita ke mana kalau sholat gitu, arahnya ke barat bukan ke barat gitu. Kita menghadapnya ke kiblat ke Ka'bah gitu ya, ke Masjidil Haram. Terus peristiwa selanjutnya ada peristiwa pecahnya perang Badar. Ya, perang Badar tahu ya? Rasulullah SAW pernah ngirim detasemen Abdullah bin Jahsy di bulan Rajab tahun kedua Hijriah. Pasukan ini akhirnya nge-trigger pecahnya perang Badar. Ini yang tadi dikatakan bahwa di bulan Rajab itu ada ini kabilah Abdullah bin Jahsy itu ya dicegat itu. Terjadilah pembunuhan di situ gitu ya. Nah, itu terjadi di bulan Rajab yang akhirnya pecahlah yang namanya peristiwa yang mengakibatkan adanya perang Badar gitu ya. Motivasi orang-orang Quraisy itu untuk memerangi kaum muslimin gitu. Nah, di bulan Rajab juga ada peristiwa Perang Tabuk. Perang Tabuk itu bikin zipper Romawi. Perang Tabuk itu yang bikin zipper pasukan Romawi juga terjadi pada Rajab tahun ke-9 Hijriah. Jadi tahun 9 Hijriah itu terjadi yang namanya Perang Tabuk. Yang bikin Romawi, pada saat itu Romawi itu kan pemerintahan yang paling besar. Kalau sekarang negara adik kuasa lah. Adidaya. Negara adik, kalau sekarang kan Amerika ya. Dulu itu ada Romawi. Romawi itu negara adidaya yang tak terkalahkan gitu. Nah, pada saat perang Tabuk ini Romawi itu ketar-ketir gitu ya. Karena mengalami kekalahan gitu ya di perang Tabuk ini.
Nah, peristiwa berikutnya ada pembebasan Damaskus. Kota Damaskus juga dibebasin kaum muslimin pada Rajab tahun ke-14 Hijriah. Ini bulan Rajab juga di tahun ke-14 Hijriah, jadi 14 tahun setelah Rasul hijrah ke Madinah. Panglima tempurnya waktu itu adalah Abu Ubaidah bin Al-Zarrah radhiyallahu an dan Khalid bin Al-Walid. Damaskus ditaklukkan. Itu juga terjadi di bulan Rajab. Nah, kemudian ada juga peristiwa perang kaum muslimin, yaitu perang Yarmuk. Perangnya umat Islam melawan Romawi juga terjadi di hari Senin, bulan Rajab tahun ke-15 Hijriah, tahun 636 Masehi. Pasukan Islam dipimpin oleh Khalid bin Walid dan Khalid bin Al-Walid juga menaklukkan Hirah, Irak di bulan Rajab. Setelah melakukan Irak, beliau melakukan salat salat kemenangan itu. Ini juga terjadi di bulan Rajab. Kita mungkin banyak yang nggak tahu, oh ternyata banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Rajab ya. Kemudian masih ada, yaitu penaklukan Baitul Maqdis oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Itu juga terjadi di bulan Rajab. Umat Islam berhasil merebut lagi Baitul Maqdis dari tentara salib juga di bulan Rajab. Tepatnya tanggal 28 Rajab 583 Hijriah atau 2 Oktober 1187 Masehi di bawah kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Ini yang terkenal gitu ya. Dan mungkin boleh jadi kita belum paham gitu ya. Baru tahu, oh ternyata Salahuddin Al-Ayyubi itu menaklukkan Baitul Maqdis itu pada bulan Rajab gitu. Nanti ini salah satu yang akan kita bahas malam hari ini. Dan ini satu lagi, ini yang mungkin bisa jadi banyak umat Islam yang nggak paham, nggak tahu gitu ya. Karena memang ini sudah ditutupi oleh penjajah, itu dikubur dalam-dalam peristiwa ini itu gitu ya. Ternyata di bulan Rajab itu ada peristiwa yang menyedihkan. Kalau tadi kan menyenangkan gitu ya, banyak kemenangan, peperangan yang dimenangi oleh kaum muslimin itu, kaum muslimin menang. Nah, ini peristiwa yang menyedihkan dan ini banyak umat Islam yang tidak tahu gitu ya, bahwa pada bulan Rajab, tepatnya pada tanggal 28 Rajab 1342 Hijriah atau 3 Maret 1924 Masehi, dengan dihapuskannya kekhilafahan Turki Utsmaniyah. Oleh siapa? Oleh Mustafa Kamal Atatürk. Ini peristiwa penting sebenarnya bagi umat Islam, karena kenapa? Khilafah Islam itu seperti apa? Seperti ibunya manusia. Kalau manusia punya ibu. Nah, khilafah itu seperti ibu gitu ya. Umat Islam itu kehilangan ibu. Kalau ayam itu seperti anak ayam kehilangan induknya. Induknya itu dibunuh, anak ayam otomatis kocar-kacir gitu ya, kalau kan enggak ibunya. Seperti itu. Nah, setelah itu Islam gak jadi lagi sistem kehidupan di masyarakat dan negara. Aturan yang berlaku jadi sekularisme sampai saat ini. Ini yang banyak umat Islam tidak tahu, bahwa di bulan Rajab ini ada peristiwa besar yang menyedihkan gitu ya, yaitu dihapuskannya sistem kekhilafahan oleh agen Yahudi. Siapa itu? Mustafa Kamal Atatürk. Nah, kita masuk ke pembahasan inti. Tadi kan banyak sekali peristiwa-peristiwa. Nah, kita akan mengupas lebih dalam lagi 4 peristiwa penting di bulan Rajab. Tadi sebenarnya udah diinikan ininya, tapi kita bahas 4 ini. Apa saja yang akan kita bahas malam ini? 4 peristiwa itu. Ini yang lebih penting dari peristiwa-peristiwa yang di antara yang tadi itu gitu. Ada yang lebih penting yang akan kita bahas pada malam hari ini. Apa saja itu? Pertama adalah Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Rasulullah SAW berlangsung pada tanggal 27 Rajab tahun ke-10 kenabian, tepatnya sebelum beliau hijrah ke Madinah. Jadi Isra Mi'raj itu terjadi pada tanggal 27 Rajab. Nah, kalau sekarang itu ya ini yang sampai saat ini sering diperingati oleh umat Islam. Kayaknya kalau masjid-masjid yang ada di Indonesia ya khususnya itu kayaknya nggak sohe atau nggak afdol gitu ya kalau tidak mengadakan perayaan ini, salah satunya Isra Mi'raj ini gitu ya. Itu terjadi di tanggal 27 Rajab tahun ke-10 kenabian. Jadi 10 tahun setelah Rasul itu diangkat menjadi nabi, ada peristiwa Isra Mi'raj. Ini sebelum Rasul hijrah ke Madinah terjadinya peristiwa Isra Mi'raj itu ya. Terus yang kedua adalah perang Tabuk. Nah, kita juga akan bahas ini. Tadi Isra Mi'raj, kedua perang Tabuk. Salah satu perang terbesar dalam sejarah hidup Nabi
Muhammad SAW ini terjadi pada bulan Rajab tahun ke-9 setelah hijrah. Kalau ini sebelum hijrah, Isra Mi'raj. Ini setelah hijrah. 9 tahun setelah Rasul itu hijrah ke Madinah. Kenapa? Ada apa dengan perang Tabuk? Perang Tabuk itu adalah perang terbesar dalam sejarah hidup Rasul gitu ya. Melakukan peperangan ini perang terbesar, perang Tabuk ini. Rasulullah SAW baru kembali ke Madinah pada 26 Ramadan usai perang yang terjadi sekitar 1 bulan. Jadi perang itu 1 bulan, bahkan lebih 1 bulan lebih perang Tabuk ini. Ini ada yang sudah sampai ke sini kitabnya perang Tabuk? Ada ya? Udah, berarti lebih detailnya nanti kalau udah kajian halakoh itu udah sampai ke kitab Adaulah bab tentang perang Tabuk gitu itu ya. Yang ketiga adalah pembebasan Baitul Maqdis. Ini juga kita akan bahas. Baitul Maqdis atau Al-Aqsa di Palestina berhasil dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi atau Yusuf bin Nazmuddin Al-Ayyubi. Salahuddin mulai menggerakkan pasukannya pada Zumadil Awal 583 Hijriah. Kemudian mulai melakukan penyerangan pada tanggal 26 Rabiul Tsani 583 Hijriah. Ini juga peristiwa penting yang bisa jadi kita itu tidak tahu gitu ya, ada peristiwa penaklukan Baitul Maqdis. Sehingga sebenarnya Baitul Maqdis, Palestina, kalau sekarang Palestina ya lebih ininya itu, Palestina itu adalah milik kaum muslimin sebenarnya karena sudah ditaklukkan ini gitu. Sampai akhirnya sampai sekarang dijajah oleh Israel gitu ya. Terus yang keempat yang akan kita bahas yaitu sistem khilafah berakhir. Peristiwa penting di bulan Rajab adalah berakhirnya sistem khilafah yang pemimpinnya disebut khalifah. Khalifah terakhir adalah kerajaan Utsmaniyah yang runtuh pada tanggal 27 Rajab 1342 Hijriah. Jadi ininya itu tanggalnya itu pas dengan tanggalnya Isra Mi'raj. Makanya kalau kita memperingati Isra Mi'raj, kita bergembira karena Rasul itu mendapatkan salah satu keistimewaan di bulan itu, kita mendapatkan perintah sholat 5 waktu, karena sebelumnya sholat itu berapa waktu? 50 waktu gitu ya. Peristiwa Isra Mi'raj itu menetapkan bahwa sholat untuk kaum muslim itu hanya 5 waktu gitu. Nah ternyata di tanggal tersebut kita pun ada peristiwa yang menyedihkan umat Islam itu, yaitu apa? Dihapuskannya sistem kehilafahan. Sistem kehilafahan itu berakhir. Itu tanggal 27 Rajab 1342 Hijriah atau 3 Maret 1924. Nah, tahun ini tuh tepat berapa tahun? 100 tahun umat Islam itu tanpa khilafah. Nah, itu harus diingatkan juga gitu ya. Harus diingatkan kepada umat gitu ya. Dan bisa jadi, boleh jadi banyak umat Islam itu yang tidak paham, tidak tahu tentang sejarah ini gitu. Baik, kita bahas satu persatu. Pertama tentang peristiwa Isra Mi'raj. Tentunya kalau Isra Mi'raj itu karena di kita itu berulang-ulang, tentunya setiap ceramah Rajab itu ya, Isra Mi'raj itu ya, pasti membahasnya ini kan gitu ya. Sehingga tidak perlu terlalu mendalam kita membahas tentang Isra Mi'raj. Intinya bahwa Isra Mi'raj itu landasan dalilnya tadi yang sudah dibacakan oleh qori kita itu Syekh Ismail. Ayat pertama surat Al-Isra ini. Ini udah pada hafal mungkin ya. Jadi Nabi SAW menerima wahyu sholat 5 waktu dalam 1 hari 1 malam. Ini peristiwanya seperti ini kalau gambarannya. Rasul itu dari Masjidil Haram di Mekah kemudian diterbangkan ke Masjidil Aqsa di Palestina. Jadi dari Masjidil Mekah gitu ya, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu dalam 1 malam gitu ya. Dulu belum mengenal teknologi ya. Kalau sekarang mah mungkin masyarakat ya wajar saja ya. Wajar lah, bisa lah 1 malam ke sana gitu ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau dulu nggak ada pesawat terbang gitu ya. Jadi banyak pada saat itu kalau yang nggak beriman itu ya nggak ngimani, masa sih ngarang-ngarang saja gitu ya. Kok bisa-bisanya 1 malam langsung dari ini ke ini. Kayak ketika Rasul menceritakan itu banyak yang nggak mengimani, nggak percaya gitu ya. Kok bisa seperti itu? Nah itu kan mukjizat dari Allah kepada Rasul kan itu. Jadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, perjalanannya ini itu dinamakan Isra. Isra itu adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa mengendarai yang namanya buruk. Buruk itu apa? Kan sekarang mah buruk ada nama salah satu maskapai penerbangan ada ya. Buruk gitu ya. Padahal buruk yang sebenarnya bukan pesawat terbang gitu ya. Buruk itu ya ya dari Allah ininya ya. Kendaraan Rasul
yang mengantarkan Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu namanya Isra. Nah, kemudian ini seperti ini, peristiwa Isra Mi'raj itu tahapannya seperti ini ya. Pertama dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa dinaikkan gitu ya ke langit pertama. Di langit pertama Rasul itu bertemu dengan Nabi Adam. Nah, kemudian dinaikkan lagi langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Kemudian naik lagi ke langit keempat, ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Kemudian setelah langit ketujuh kan ini lagi ke Baitul Makmur. Kemudian dinaikkan lagi ke Sidratul Muntaha dan kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini tahapannya seperti itu ya. Cuma ini kan udah sebenarnya pengulangan saja karena saya yakin pembahasan ini udah sering dibahas di pengajian-pengajian memperingati Isra Mi'raj. Kita untuk malam hari ini tidak akan membahas lebih dalam tentang ini. Cuman sepintas seperti ini ya ininya itu. Nah, intinya bahwa di dalam peristiwa Isra Mi'raj itu ada 3 peristiwa penting gitu. Ada 3 hal penting. Pertama tentang buruk, karena buruk jadi yang 3 hal penting di peristiwa Isra Mi'raj itu ada buruk, ada Masjidil Aqsa, ada Sidratul Muntaha. Ini peristiwa-peristiwa ininya. Nah, ini juga udah sering dibahas tentunya ya. Kita nggak terlalu mendalam membahas tentang ini. Itu tentang pertama ya, peristiwa penting pertama yaitu adanya peristiwa Isra Mi'raj. Dan ini sampai detik ini peristiwa ini selalu diperingati oleh umat Islam seluruh dunia, wabil khusus di Indonesia. Makanya saya katakan tadi kayaknya kalau masjid tidak memperingati ini, kayaknya tidak mengadakan acara besar gitu ya, ini itu kayaknya nggak abdol gitu ya. Makanya menjadi salah satu PHBI ya. Di PHBI itu salah satunya ada ini acara untuk peringati Isra Mi'raj. Ya, tanggal 17 besok 17 Februari ya. Ada Kiai Yasin Mutahar akan ngisi di sini di belakangnya Masjid Kang Diki itu masjid apa? Baitul Mutakin. Teman-teman nanti diundang ke sana juga ya. Terus tadi yang pertama Isra Mi'raj. Dan yang kedua peristiwa besarnya itu adalah perang Tabuk. Perang Tabuk juga ini adalah peristiwa yang mungkin bisa jadi banyak kaum muslimin yang tidak paham bahwa ada peperangan besar di mana perang ini adalah perang yang melibatkan Rasulullah SAW semasa hidupnya ini perang yang terbesar gitu ya. Dan kaum muslimin mendapatkan kemenangan gitu. Walaupun tidak dengan perang ternyata ya. Perang Tabuk tidak dengan perang ya, tidak dengan adu senjata segala macam gitu ya, tidak saling bunuh-bunuh. Kalahnya itu dengan strategi gitu ya, bukan dengan perang. Betul ya, seperti itu ya. Di perang Tabuk ini. Itu terjadi di bulan Rajab tahun ke-9. Latar belakangnya perang Tabuk ini adalah akhir perang Mu'tah yang membawa pengaruh sangat besar di dalam jiwa bangsa Arab yang dekat maupun jauh untuk melepaskan diri dari pengaruh Romawi. Jadi pada perang Mu'tah itu efeknya itu apa? Banyak bangsa-bangsa Arab, negeri-negeri di kawasan Arab itu ingin melepaskan diri dari kekuasaan Romawi. Karena Romawi itu menjadi negara adikuasa gitu ya, adidaya pada saat itu gitu. Pengaruhnya itu sangat kuat mencengkram bangsa, termasuk di dalamnya ada bangsa-bangsa Arab. Nah, sejak perang Mu'tah itu bangsa-bangsa Arab itu ada keinginan untuk melepaskan diri dari pengaruh Romawi. Terus yang kedua, kekhawatiran Kaisar akan semakin berkurangnya kekuatan mereka dan semakin besarnya kekuatan kaum muslimin di wilayah Arab yang berbatasan dengan wilayah kekuasaan Romawi. Jadi ada kekhawatiran dari Kaisar Romawi itu, mereka itu pengaruhnya semakin berkurang. Maka mereka itu berencana untuk melakukan serangan terhadap kaum muslimin. Bahkan serangan yang besar-besaran. Ada yang tahu nggak pasukan Romawi berapa pasukan, jumlah pasukannya? 300.000. Ayo, berapa lagi? Ada yang tahu berapa besar? Ayo, kayaknya nggak update nih. Ya, pasukan dari Romawi itu berapa jumlah pasukannya? Mengerahkan berapa pasukan perang? 400.000. Ada yang 300.000. 300, 400. Ini sebenarnya
angkanya itu benar gitu ya. 4 sama 0, 3 sama 0 benar. Cuman salah nolnya kebanyakan, nol, jumlah nol yang salah. Nih, persiapan perang Romawi. Jumlah tentara pasukan Romawi itu adalah 40.000. Nah, tadi 400.000 ya. Nolnya dikurangi 1 gitu ya. 40.000. 40.000 itu bukan jumlah yang sedikit loh. Nah, kalau dikumpulkan di masjid sini nggak cukup ya. 40.000 berapa? Kayaknya ada nggak warga Cikande Permai itu 40.000 ada? Nggak nyampe. Berarti kan banyak banget ya. Pasukan Roma itu 40.000 orang. Terdiri pasukannya ini gabungan Romawi itu. Pasukan Romawi, Banu Ghassan, kabilah Lakhm, Juzam, dan kabilah Arab yang beragama Nasrani di bawah pimpinan Heraklius, dipimpin oleh Heraklius ya. Jadi bangsa-bangsa Arab yang beragama Nasrani dengan Romawi bersatu gitu ya. Karena Romawi itu agamanya apa? Pasukan Romawi itu Nasrani. Heraklius itu Nasrani gitu. Makanya apa namanya, peperangan antara kaum Nasrani dengan Islam sebenarnya perang Tabuk itu ya. Nah, di perang Tabuk itu sebenarnya terjadi di masa-masa pailit, sedang kemarau panjang gitu ya. Jadi umat Islam itu sedang benar-benar pailit lah gitu ya. Sehingga apa namanya, dan perjalanan dari Madinah ke Tabuk itu, karena terjadi ini, itu sekitar 80 km. 80 km dari mana ke mana nih? Dari sini ke Bogor ya. Ya. Sekitar Bogoran lah segitu gitu ya. Nah, karena sedang pahit masa-masa sulit saat itu, maka 18 orang mendapatkan jatah satu onta. Jadi ontanya itu satu onta untuk 18 orang. Coba perjalanan jauh, unta itu kan kalau untuk kendaraan kan, satu unta itu untuk 18 orang. Kan sangat-sangat ini kan gitu ya. Nah, kehabisan perbekalan air yang memaksa mereka memotong onta untuk diambil perbekalan airnya. Jadi karena bekalnya itu kan karena sedang pailit, walaupun banyak sumbangan dari mana-mana gitu ya. Bahkan pada saat ini Abu Bakar kan menyumbangkan seluruh hartanya untuk perang ini gitu ya. Tetapi pembekalan itu habis gitu. Untuk air saja, karena kehabisan air, harus ada unta yang dipotong gitu ya. Kalau unta kan menyimpan air, kandungan air kan di ininya itu ya. Dipotong untuk minum gitu ya. Itu. Karena saking ininya. Dan pada saat perang Tabuk, memakan dedaunan untuk membasahi bibir mereka. Jadi untuk bibir supaya itu makan daun gitu. Itu kan sangat ini gitu ya. Sangat-sangat perjuangan itu sangat besar gitu ya. Sangat menderita lah gitu umat Islam pada saat perang Tabuk ini. Nah, ketika sampai di Tabuk, Rasulullah SAW memberikan semangat kepada pasukan kaum muslimin dengan menyampaikan tentang kabar gembira, memberikan ancaman dan peringatan, menganjurkan kepada kebaikan dunia dan akhir. Jadi pada saat datang ke Tabuk gitu ya, Rasulullah itu kan memberikan kabar gembira bahwa kita akan mendapatkan kemenangan gitu, harus bersabar dan lain-lain seperti itu. Makanya kita harus benar-benar mendekatkan diri kepada Allah, menghindari dari maksiat seperti itu. Diberikan tausiah kepada para sahabat dan kemudian melakukan apa? Strategi gitu ya, seolah-olah seperti orang yang sedang apa? Kan ini perang strategi saja sebenarnya di perang Tabuk ini, tidak terjadi perang duel saling bunuh dengan pedang tidak seperti itu gitu ya. Nah, dari strategi yang diterapkan oleh Rasul itu kemudian ketakutan, kekhawatiran pasukan Romawi yang akhirnya membuat mereka mundur dan terpencar. Jadi sebelum perang itu mereka udah takut duluan gitu ya. Pasukan Romawi itu kabur, kocar-kacir gitu ya. Gitu. Dan bagaimana akhir dari perang Tabuk ini? Akhir perang Tabuk itu terjadilah perjanjian perdamaian Rasulullah dengan penduduk Ailah, Zabra dan Azruz, dan siap menyerahkan jizyah kepadanya. Jadi Ailah, Zabra dan Azruz itu tadinya kan bersekutu dengan Romawi. Tadinya pada saat perang itu mereka bersekutu dengan Romawi. Nah, ketika Romawi itu kabur acak-acakan ke kocar-kacir, ini tuh takluk gitu ya. Penduduk Ailah itu menyerahkan jizyah. Kalau menyerahkan jizyah itu berarti apa? Mereka masuk menjadi bagian dari daulah Islam. Intinya kan masuk jadi bagian dari Islam, mereka menjadi fakir zimmi. Mereka kan kafir, Nasrani, ini keperkampungan Arab tapi beragama Nasrani.
Mereka menyatakan diri bergabung dengan daulah Islam, takluk gitu ya. Dan mereka membayar, tandanya apa? Dengan membayar jizyah. Berarti mereka menjadi kafir zimmi. Kafir zimmi itu kafir yang dilindungi oleh daulah Islam gitu. Nah, yang kedua ada peperangan memakan waktu 50 hari. Jadi perang Tabuk itu perang yang melelahkan. 50 hari gitu ya. 20 hari berada di Tabuk dan 30 harinya perjalanan berangkat ke Tabuk dan pulang ke Madinah. 50 hari. Sekarang Israel dengan Palestina ini udah berapa hari? Berhari-hari gitu ya, 100 lebih gitu ya. Ini aja melelahkan, cuman itu kan Israel masih tinggal di wilayahnya gitu, maksudnya itu di ininya gitu ya, perangnya itu enggak mengadakan perjalanan sangat jauh. Kalau Rasul itu menempuh perjalanan sangat jauh dan jalan kaki gitu ya. Karena untanya itu harus bergiliran ininya itu. Nih, di perang Tabuk juga ada beberapa ini gitu ya, berapa kisah gitu yang akhirnya dijadikan ada dalil dalam Al-Qur'an gitu. Terbagi kaum muslim itu terbagi jadi beberapa bagian, ada orang-orang munafik, ada orang-orang yang lemah, ada golongan al-bukaun, ada orang yang hatinya hampir terus. Ini ada penjelasan secara ininya ya gitu ya. Dan saya di perang Tabuk itu ada peristiwa yang ini ya, karena saya dulu jadi perang Tabuk ini bagi saya pribadi gitu ada kenangan yang apa ya, karena pada saat pertama kali saya itu mengenal yang namanya kajian Islam, saya itu diceritakan perang Tabuk ini gitu ya, kisahnya tentang Ka'ab bin Malik itu, saya ingat saja gitu ya. Jadi ini itu, jadi peristiwa perang Tabuk itu menjadi salah satu sejarah bagi saya gitu ya, karena pertama kali saya ikut kajian Islam, saya pertama kali ikut kajian Islam itu di Masjid Al-Azhar, Al-Azhar Kebayoran Lama apa baru ya? Kebayoran bukan, Kebayoran Lama apa Kebayoran Baru lupa saya. Al-Azhar itu, Al-Azhar Jakarta. Di situ pertama kali saya ikut kajian yang namanya kajian Islam itu gitu ya. Pengisinya itu ya Haji Rahmat Abdullah Sehul Tarbiyah, beliau itu apa? Dulu yang apa namanya yang mendirikan pertama kali tarbiyah itu gitu ya. Dulu saya pertama kali ikut itu gitu ya. Jadi teringat terus perang Tabuk itu. Nah, hikmahnya apa di perang Tabuk itu? Semakin kuatnya agama Islam dan semakin tersebarnya ajaran Islam merupakan ancaman bagi Romawi dan sekutunya. Jadi ajaran Islam itu semakin menyebar dan itu ancaman bagi sekutu. Yang kedua adalah pentingnya pengorbanan harta dalam setiap jihad, karena di perang Tabuk ini para sahabat itu pol-polan dalam apa? Dalam berkorban, dalam berinfak di jalan jihad ini itu dalam dakwah ini. Dalam jihad itu benar-benar pol-polan, bahkan Abu Bakar beliau itu menginfakkan seluruh hartanya gitu ya. Jadi saling bersaing gitu ya dalam berinfak di jalan jihad ini gitu. Terus kemudian bahaya nifak dan orang-orang munafik terhadap Islam di setiap masa. Jadi di perang Tabuk ini kan dikisahkan banyak orang-orang munafik yang tidak mau ikut perang dengan berbagai alasan. Jadi alasan-alasan yang ini ya hanya Allah dan Rasulnya yang tahu gitu ya. Mereka nggak mau perang gitu ya. Tapi kalau orang munafik itu kan di hadapan Rasul kan baik-baik, manis di bibir gitu, tapi di belakang ngomongin Rasul, berkhianat seperti itu. Ya banyak orang-orang munafik di perang Tabuk ini. Kemudian dalil disyariatkannya jizyah dari ahli kitab. Jadi jizyah itu jizyah pertama yang ada di daulah Islam itu ini di perang Tabuk itu ada dalil jizyah itu. Ahli kitab memberikan jizyahnya. Gitu. Nah kemudian dimakruhkannya memasuki tempat-tempat umat terdahulu yang pernah dihancurkan oleh Allah karena kekafirannya, kecuali mengambil pelajaran darinya. Jadi ada tempat-tempat tertentu yang Allah itu memakruhkannya ketika masuk ke sana. Contohnya apa? Wilayah apa itu? Kalau sekarang itu kalau ada jamaah haji itu dilarang sebenarnya kan Rasul itu memakruhkan nggak boleh masuk ke sana, tapi sekarang malah jadi tempat wisata di situ itu ya. Tempat apa yang ininya itu? Ada tempat yang dilarang itu, saya lupa ini nama tempatnya itu. Intinya ada tempat-tempat tertentu ya yang apa namanya dimakruhkan masuk ke tempat tersebut. Karena dulu itu pernah dihancurkan oleh Allah tempat tersebut gitu ya. Terus yang keenam, disyariatkannya pengucilan karena sebab keagamaan. Ini boleh. Kan di perang Tabuk ini ada beberapa sahabat yang mereka itu tidak ikut perang tapi alasannya itu enggak syar'i. Ya. Salah satunya itu Ka'ab bin Malik itu. Jadi saya nggak ikut perang lah. Kenapa? Ya karena malas gitu ya. Nggak ada karena malas, karena ini gitu ya. Jadi di dalam Islam itu ada syariat boleh kita itu pimpinan kelompok itu mengasingkan orang seperti itu.
gitu ya. Nah sebenarnya kita itu kalau kelompok dakwah itu boleh saja menerapkan syariat ini. Orang yang malas, orang yang apa namanya tidak melakukan ini karena apa namanya eh karena alasan yang tidak syar'i, boleh di ini gitu ya, boleh diasingkan, boleh diacukan gitu ya, gitu. Dan ketujuh adalah disyariatkannya sujud syukur kepada Allah. Nah ketika menang melakukan sujud syukur gitu itu, disyariatkan sujud syukur. Itu perang Tabuk ya, perang Tabuk nanti bisa dikupas lebih dalam lagi di perhalakohan gitu ya. Ada di kitab Ad-Daulah perang Tabuk itu. Nah, ini yang ketiga, peristiwa penting yang ketiga yaitu pembebasan Baitul Maqdis oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, Salahuddin Al-Ayyubinya kita sering dengar gitu ya. Itu ini terjadi di bulan Rajab, tepatnya tanggal 2 Oktober 1187 Masehi. Nah, kemenangan tentara Islam dipimpin oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi mengalahkan tentara Salib dalam perang Hittin di sempadan Laut Mati pada Juli 1987 Masehi, menjadi tanda kejatuhan kerajaan Kristen Yerusalem, Kingdom of Jerusalem, dan pembuka jalan kepada pembebasan Baitul Maqdis pada Oktober tahun yang sama, 828 tahun yang lalu. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi itu melawan apa? Kerajaan Kristen Yerusalem. Karena pada saat itu Palestina gitu ya dikuasai oleh kerajaan Kristen ini gitu ya. Kerajaan Kristen Yerusalem ini. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi itu melakukan penaklukan Baitul Maqdis itu selama 46 bulan. 46 bulan berapa tahun? Ayah. 4 tahun kurang, 3 tahun lebih. Jadi selama 3 tahun lebih bisa menaklukkan Baitul Maqdis itu. Jadi gak gampang gitu ya. Baitul Maqdis ditaklukkan itu, maka saat ini umat Islam bahwa Baitul Maqdis itu Palestina itu milik umat Islam gitu ya. Gitu. Karena untuk merebutnya itu dulu ini gitu ya, 46 tahun lamanya. Masa sekarang hanya gara-gara ada tamu datang gitu ya, mereka ngaku ini jadi dikuasai gitu ya. Kan enggak ini. Nah, sebelum membebaskan Baitul Maqdis, Salahuddin Al-Ayyubi terlebih dahulu fokus untuk menyatukan kekuatan kaum muslimin di Mesir dan Syam, di Mesir dan Syam selama 33 bulan. Setelah kaum muslimin bersatu, maka Salahuddin Al-Ayyubi hanya butuh 13 bulan untuk membebaskan Palestina dari kekuatan pasukan Salib. Jadi 46 bulan ini bukan perang melawan kekuatan kerajaan Kristen Yerusalem, bukan gitu ya. Tetapi sebenarnya cuma 13 bulan saja, 1 tahun lebih 1 bulan untuk menaklukkan Baitul Maqdis. Tapi sebelum menaklukkan Baitul Maqdis ini, Salahuddin Al-Ayyubi itu menyatukan kekuatan kaum muslimin di Mesir dan Syam. Mesir, Syam. Syam itu negara-negara seperti apa? Suriah, terus Yordania, terus Yaman gitu. Itu Syam, negeri Syam gitu ya. Disatukan karena pada saat ini, pada tahun-tahun itu kaum muslimin itu kehilafan Islam itu sedang lemah. Jadi negara-negara ini di Syam, di Mesir ini sudah banyak yang ingin melepaskan diri dari kehilafahan pada saat itu. Bani Umayyah, belum Utsmaniyah gitu ya itu. Jadi sangat lagi pada kurang, kalau istilahnya kurang harmonis lah gitu ya. Banyak ini sendiri-sendiri. Nah, pada saat itu yang pertama kali dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi itu adalah menyatukan Mesir dan Syam itu, negeri-negeri Islam di Mesir dan Syam itu disatukan dulu. Kekuatan bersatu, baru kemudian melakukan penyerangan terhadap Palestina ini gitu ya. Ke kerajaan Kristen Yerusalem itu gitu. Dan bisa ditaklukkan selama 13 bulan lamanya. Nah, ini ada 3 fakta pembebasan Al-Aqsa di era Salahuddin, ini harus dipahami oleh kita gitu ya. Karena banyak yang tidak memahami ini. Penaklukan itu bagaimana sih gitu. Ada yang udah tahu nggak sejarahnya penaklukan Salahuddin Al-Ayyubi ke Baitul Maqdis? Nggak tahu ya? Nah, berarti malam hari ini kita baru tahu ini gitu ya. Bahwa ada 3 fakta pembebasan Al-Aqsa di era Salahuddin. Nah, ini ditujukan untuk kita, era Salahuddin era baru. Karena Salahuddin yang dulu kan udah berlalu. Nah, ini sekarang Salahuddin era baru kepada kita. Tahukah kamu ada 3 dari sekian banyak fakta penting yang perlu kamu ketahui tentang pembebasan Palestina di era Salahuddin?
Fakta-fakta ini akan menjadi jawaban bagi kita bahwa jalan menuju Baitul Maqdis adalah target kita selanjutnya. Baitul Maqdis dulu pernah ditaklukkan, pernah dan dimerdekakan dan milik kaum muslimin. Sampai akhirnya direbut oleh Yahudi, oleh Zionis Yahudi, Israel gitu ya, gitu, sampai sekarang. Dan target kita selanjutnya ada di era Salahuddin Al-Ayyubi, next sekarang gitu, era baru, kita itu bagaimana kita menaklukkan kembali Baitul Maqdis, menaklukkan kembali Palestina. Tujuannya seperti itu. Allah memberikan kita tawaran untuk kembali membebaskan Baitul Maqdis dari penjajahan yang memilukan, memilih kamu dan aku jika kau mau tentunya. Jadi intinya mengajak kita semua, saya, antum, semuanya kita bagaimana kita itu berusaha bisa menaklukkan kembali Baitul Maqdis dari penjajahan Zionis Yahudi gitu ya, yang sangat memilukan. Bahkan ya peperangan demi peperangan gitu, penjajahan kalau sekarang katakan genosida gitu, genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap penduduk Palestina. Bagaimana kita bisa merebut kembali Palestina saat ini? Tugas kita itu seperti ini gitu. Tugas kita itu bagaimana merebut kembali Palestina seperti Salahuddin Al-Ayyubi dulu pernah menaklukkannya. Ini fakta yang pertama, pembebasan Baitul Maqdis oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Pada saat itu musuh punya 5 negara di jantung dunia Islam. Pertama, jadi pada saat itu musuh kerajaan Yerusalem, Kristen Yerusalem itu punya 5 negara di jantung dunia Islam. Di dunia Islam, tapi di situ itu ada kekuatan kerajaan Kristen Yerusalem ini gitu ya. Pertama, Salahuddin Al-Ayyubi hidup ketika Syam dan sekitarnya terbagi menjadi 5 negara salib. Jadi 5 negara ini itu dikuasai oleh Kristen ini. Ada 5 negara salib di Syam itu ya. Dunia Islam sedang pecah-pecahnya. Sesama negara muslim malah mementingkan diri sendiri. Banyak anak-anak muslim yang tidak mengenal Islam dan ilmu-ilmu agama. Jadi Islam itu dulu pada saat Salahuddin Al-Ayyubi itu sedang mengalami kemunduran yang sangat mungkin kalau seperti sekarang gini gitu ya. Banyak umat Islam yang anak-anak muslim itu yang tidak mengenal Islam. Banyak yang enggak mau lah belajar ilmu-ilmu agama itu, lebih senang ke ini gitu ya, ke ke Romawi, lebih senang ke bahkan 5 negara di kawasan Syam itu dikuasai oleh Kristen, negara salib gitu ya. Kristen Yerusalem ininya itu dikuasai. Dan umat Islam yang ada di situ itu sedang benar-benar lemah gitu ya. Mereka mementingkan diri sendiri. Nasionalisme kalau seperti sekarang gitu ya. Tidak pernah memikirkan persatuan umat gitu. Nah, pada saat itu kondisinya seperti itu gitu. Fakta yang pertama, ketika Salahuddin itu mau menaklukkan Baitul Maqdis itu, umat Islam sedang mundur-mundurnya pada saat itu. Bahkan 5 negara di jantung kekuatan Islam di negeri Syam itu takluk ke tangan Kristen Yerusalem gitu. Jadi menjadi bagian negara Kristen Yerusalem. Itu fakta pertama. Nah, bagaimana langkah-langkah Salahuddin gitu ya? Disitulah Salahuddin Al-Ayyubi memainkan peranannya untuk menyatukan negeri-negeri muslim dalam persatuan yang padu. Sebab ia tahu ketika dunia Islam terpecah belah, Palestina tidak akan pernah kembali ke pangkuan kaum muslimin. Ia juga terkenal sebagai tokoh pendidikan yang membangun ratusan sekolah agama yang mengajarkan anak-anak muda kaum muslimin semangat membebaskan Al-Aqsa. Salahuddin Al-Ayyubi menyatukan negeri-negeri di Syam, sebagian Irak dan Mesir. Negeri-negeri itu adalah kunci pembebasan Palestina, sebuah rencana yang dilakukan juga oleh Umar bin Khattab. Itu ya, langkahnya itu benar-benar patut ditiru gitu ya. Dan persis kondisi Salahuddin Al-Ayyubi ketika menaklukkan Baitul Maqdis seperti kondisi sekarang. Umat Islam sedang lemah-lemahnya, umat Islam itu terpecah belah, bahkan di jantung gitu ya. Kekuasaan Islam di situ, di dekat Baitul Maqdis itu gitu ya. Negara Islam itu justru pro-nya itu pro terhadap Yerusalem itu, Kristen Yerusalem itu gitu ya. 5 negara di Syam itu sudah menjadi bagian dari Yerusalem tadi, Kristen Yerusalem, pasukan salib lah gitu ininya itu. Nah, maka tugas pertama yang dilakukan Salahuddin Al-Ayyubi itu bukan langsung nyerang gitu ya, bukan langsung melakukan penyerangan terhadap kerajaan Kristen Yerusalem itu gitu, bukan, tetapi menyatukan dulu gitu ya, menyatukan kekuatan umat Islam di Syam dan Mesir. Negeri-negeri Islam yang tadinya pada sendiri-sendiri, pada terpecah belah itu disatukan dulu. Setelah mereka bersatu solid, baru melakukan serangan.
Dan ini sebenarnya kan jadi ibrah bagi kita saat ini untuk menaklukkan Palestina itu kalau umat Islamnya masih tercerai-berai gitu ya. Seperti sekarang, nasionalismenya masih kuat, masing-masing saja gak bakalan bisa. Maka seperti langkahnya harus seperti Salahuddin Al-Ayyubi gitu ya. Dia apa disatukan dulu. Minimal itu di wilayah-wilayah sekitar Palestina. Nah, berarti Yaman, terus apa lagi? Yordania, terus apa lagi? Di situ itu. Sama itu. Di situ disatukan dulu, benar-benar solid dulu gitu ya. Setelah solid itu baru bisa menyerang ini. Kalau sampai kapanpun kalau negara-negara di Syamnya belum bersatu sama Mesir ya, itu belum bisa karena itu perbatasan langsung dengan Palestina. Seperti sekarang gitu ya. Kita mau bagaimanapun di perbatasannya justru nggak ini. Mesir justru pro terhadap ini kan gitu ya, nggak mau membantu. Susah gitu ya. Itu fakta yang pertama itu bahwa umat Islam sedang lemah-lemahnya, umat Islam sedang tercerai-berai. Terus fakta yang kedua, pembebasan Palestina dilakukan lintas generasi. Ternyata penaklukan Palestina itu bukan apa namanya Salahuddin Al-Ayyubi saja gitu ya. Generasi Salahuddin bukan. Ternyata Salahuddin Al-Ayyubi itu adalah kepanjangan tangan estafet gitu. Terakhir sebelum-sebelumnya juga sama menginginkan apa namanya merebut Palestina sebenarnya gitu ya. Salahuddin adalah finishing touch. Finishing itu tongkat terakhir ininya gitu ya. Paling terakhir, estafet terakhir yang menjadi akhir estafet para kesatria hebat sebelumnya yang ingin membebaskan Palestina. Nah, di sini kita akan melihat bahwa pasukan Salahuddin meneruskan perjuangan Sultan Nuruddin Zanki. Nuruddin Zanki melanjutkan perjuangan ayahnya Imaduddin Zanki. Kesemuanya adalah para pendekar yang membuat gentar pasukan Salib. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi itu adalah kepanjangan, jadi estafet dari sebelumnya nggak berhasil, terus turun ke generasi berikutnya. Salahuddin Al-Ayyubi itu generasi terakhir gitu ya, yang akhirnya berhasil menaklukkan Baitul Maqdis. Kalau kita pernah membaca kisahnya Muhammad Al-Fatih, ya. Muhammad Al-Fatih itu kan bukan benar-benar karena Muhammad Al-Fatih itu juga estafet juga gitu. Dan akhirnya cita-cita menaklukkan Konstantinopel itu kan ada di tangan Muhammad Al-Fatih. Pencetusnya itu bukan pada masa Muhammad Al-Fatih, bukan gitu ya. Sebelumnya dicetuskan terus menerus gitu ya. Dan nanti pun tegaknya khilafah di mana itu udah ya estafet juga gitu ya, dari generasi sebelumnya dan nanti berhasilnya itu kita nggak tahu kapan gitu ya, di generasi siapa yang berhasil itu. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi juga tadinya kan pendahulunya juga menginginkan pada saat itulah mereka itu bisa melakukan Baitul Maqdis. Pada saat Nuruddin Zanki itu menginginkan pada masanya lah gitu ya bisa menaklukkan Baitul Maqdis, tapi nggak berhasil. Kemudian dialihkan ke generasi berikutnya sampai Salahuddin Al-Ayyubi lah yang berhasil menaklukkan Baitul Maqdis. Jadi lintas generasi ya, bukan semata-mata ide untuk menaklukkan Baitul Maqdis itu ada pada saat masa Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi itu meneruskan gitu cita-cita pendahulunya sebenarnya. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi itu bukan satu orang. Dia penaklukan Baitul Maqdis itu bukan hanya dilakukan oleh satu orang, Salahuddin Al-Ayyubi saja gitu ya. Sendiri menaklukkan Baitul Maqdis, bukan gitu ya. Itulah kenapa sebab kita menamakan media ini dengan nama generasi Salahuddin. Karena Salahuddin ini bukan satu orang. Salahuddin adalah satu generasi. Jadi yang menaklukkan Baitul Maqdis itu bukan dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi saja, bukan, tapi itu generasinya Salahuddin Al-Ayyubi pada saat itu. Karena Salahuddin Al-Ayyubi pasti kan bukan sendiri ya, pasti ada pasukan-pasukan yang lain gitu. Itu satu generasi intinya gitu ya. Sebelum wafatnya, Nuruddin Zanki telah membuat mimbar yang ia bertekad akan menaruhnya di Al-Aqsa ketika bebas. Jadi Nuruddin Zanki itu pada masanya dia itu sangat menginginkan menaruh mimbar yang akan diletakkan di Al-Aqsa ketika Al-Aqsa dibebaskan dari kerajaan Kristen Yerusalem itu gitu ya. Namun beliau syahid sebelum ia mewujudkan mimpi besarnya. Ternyata 13 tahun kemudian Salahuddin Al-Ayyubi benar-benar membawa mimbar Nuruddin Al-Aqsa ketika bebas. 13 tahun kemudian baru gitu ya mimpinya Nuruddin Zanki ini gitu ya berhasil diwujudkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Meletakkan mimbar itu di Masjidil Aqsa gitu. Jadi Salahuddin itu ya bukan satu orang ya. Dan fakta yang ketiga, ini yang terakhir, pembebas Palestina hanyalah generasi Qur'ani. Jadi yang bisa membebaskan Palestina itu hanya generasi Qur'ani saja, bukan generasi alay seperti sekarang gitu ya. Generasi apa sekarang itu?
generasi yang suka joget-joget gitu ya, gemoy gitu. Bukan seperti itu gitu ya. Yang menaklukkan Baitul Maqdis itu bukan yang suka joget-joget, bukan yang suka tiktokan, bukan yang apa gitu ya. Bukan yang seperti itu, yang bukan suka hura-hura, tapi generasi-generasi Qur'ani. Dan Salahuddin memiliki ratusan ribu tentara yang siap siaga bertempur kapanpun. Namun mengapa di pertempuran terbesar melawan pasukan Salib ia hanya membawa 13.000 pasukan. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi termasuk apa? Salah satu panglima perang yang mempunyai banyak sekali pasukan. Pasukan perang itu berjumlah berapa? Ratusan ribu pasukan perang. Tetapi ketika melakukan perlawanan terhadap Baitul Maqdis, melakukan perlawanan terhadap pasukan Kristen Yerusalem itu hanya membawa 13.000 saja. Berarti kan hanya orang-orang pilihan saja. Ternyata 13.000 itu dipilih oleh Salahuddin Al-Ayyubi gitu ya. Sangat perhatikan akhlak, ibadah, dan ketaatan pasukannya pada Allah. Setiap malam ia menginspeksi pasukannya, mana yang sholat malam, mana yang beribadah, mana yang berzikir. Ia tak mau Baitul Maqdis gagal dibebaskan karena maksiat pasukannya. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi itu selalu ngecek gitu ya, mana yang sholat malam, mana yang enggak. Ini sehingga dipilih, benar-benar 13.000 pasukan itu orang-orang terpilih gitu ya. Orang-orang yang benar-benar ibadahnya itu bagus gitu ya. Sholat malamnya bagus, zikirnya bagus. Intinya pasukan yang spesial. Generasi Qur'ani gitu ya, benar-benar generasi Qur'ani. Untuk itulah ia memilih 13.000 pasukan terbaik yang paling berkualitas ibadahnya. Dan itulah kunci yang membuat Salahuddin memenangkan pertempuran Hittin melawan 60.000 pasukan Salib. Jadi 13.000 berhadapan dengan 60.000 pasukan Salib. Ia berhasil merontokkan 30.000 pasukan dan menawan 13.000, sisanya 30.000 di pasukan itu tewas gitu, dan 30.000 pasukan ditahan. Jadi tawanan perang. Nah, kita tahu sejarah Salahuddin Al-Ayyubi memberikan inspirasi pada kita bahwa memenangkan Baitul Maqdis adalah tugas dan tanggung jawab sejarah kita pada Allah dan Rasul-Nya. Bagaimana mungkin kita terdiam ketika seabad lebih Masjidil Aqsa dalam jajahan Zionis? Ini pertanyaan. Jadi, apa kita itu diam saja gitu ya? Sudah 100 abad gitu ya. Bukan udah 100 abad, sudah seabad. 100 tahun, udah 100 tahun Baitul Maqdis itu di bawah jajahan Zionis gitu ya. Masa kita tinggal diam saja? Seharusnya kan kita bangkit bagaimana supaya Baitul Maqdis itu bisa berada di tangan kaum muslimin lagi gitu ya. Cuman kuncinya apa tadi? Saat ini seperti pada masa Salahuddin Al-Ayyubi, negeri-negeri Islam itu sedang mundur, sedang lemah-lemahnya, terpecah belah. Maka tugas utama itu pertama kali adalah harus kita menyatukan dulu umat Islam gitu ya. Terutama di kawasan Syam tadi. Kawasan itu bersatu, Syam dan Mesir. Syam dan Mesir itu harus disatukan dulu. Baru bisa menaklukkan Baitul Maqdis. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh pasukan apa? Pasukan yang hebat, yang benar-benar ibadahnya kuat. Pasukan-pasukan pilihan. Maka jangan bermimpi kalau kita tidak, ibadah kita masih apa? Asal-asalan gitu ya. Kita juga ya minimalis lah gitu ya. Kita bisa menaklukkan Baitul Maqdis gitu ya. Kayaknya suatu hal yang mustahil gitu. Karena yang bisa menaklukkan Baitul Maqdis itu hanya generasi Qur'ani. Salahuddin Al-Ayyubi bukanlah satu orang. Salahuddin Al-Ayyubi ada satu generasi dan kamu ada di antaranya. Apakah kamu sudah menentukan jalan hidupmu? Ketika nanti Al-Aqsa bebas, kamu akan jadi pelaku sejarah atau hanya penonton? Jadi nanti suatu saat karena janji Allah, ketika khilafah tegak, saya sangat yakin bahwa Baitul Maqdis nanti akan ditaklukkan. Ketika Baitul Maqdis ditaklukkan, mudah-mudahan pada masa generasi kita nih gitu ya, kita itu hidup di masa itu, khilafah tegak, kemudian bisa menaklukkan Baitul Maqdis. Nah, pada saat itu Baitul Maqdis ditaklukkan, posisi kita itu sedang seperti apa? Apakah menjadi penonton? Apakah kita itu jadi pemain yang sama-sama menaklukkan Baitul Maqdis, yang sama-sama sedang berusaha menaklukkan Baitul Maqdis dengan menegakkan khilafah tadi, khilafah tegak nanti ini gitu. Kita sedang berusaha, salah satunya adalah menaklukkan Baitul Maqdis gitu ya. Paham ya? Seperti ini. Ini sejarah tentang penaklukan Baitul Maqdis oleh Salahuddin Al-Ayyubi, dan itu terjadi pada bulan Rajab sekarang. Nah, seharusnya ini juga harus selalu dikenang nih gitu ya. Dan seharusnya di setiap peringatan Isra Mi'raj ini para penceramah itu menginginkan ini gitu ya.
mengkabarkan sejarah ini gitu ya, bahwa di bulan Rajab terjadi ini. Baitul Maqdis ditaklukkan oleh ini, sehingga semangat itu berkobar di kalangan kaum muslimin gitu ya. Bukan hanya peristiwa Isra Mi'rajnya saja, walaupun itu juga penting dikabarkan gitu ya. Gitu. Ini juga sangat penting disampaikan kepada umat tentang penaklukan Baitul Maqdis. Ini yang terakhir ini ada tentang ada peristiwa penting, yaitu di bulan Rajab juga bertepatan juga seperti peringatan Isra Mi'raj, tanggal 27 Rajab. Bertepatan dengan 3 Maret 1924 ini terjadi penggelapan sejarah. Penggelapan sejarah itu apa? Jadi sejarah itu dikubur jauh gitu ya, dikubur dalam-dalam. Sehingga umat Islam itu banyak yang tidak mengetahui. Ini tujuannya agar umat Islam tidak paham bahwa ada peristiwa di bulan Rajab tanggal 27 Rajab itu peristiwa apa? Peristiwa keruntuhan khilafah gitu ya. Menghilangkan kembali betapa banyak umat Islam menjadi korban penggelapan sejarah. Coba jadi buktinya apa? Ini sejarah yang digelapkan. Coba tanya pada generasi X, Y, Z. Kalau kita generasi apa? Ya generasi saat inilah gitu ya. Coba saja hingga generasi X, Y, Z hingga generasi milenial peristiwa buku sejarah masing-masing. Jadi kalau nggak percaya bahwa ini sejarah itu digelapkan, keruntuhan khilafah itu sengaja digelapkan, sengaja dikubur dalam-dalam, kita bisa tanyalah pada generasi ya, jangan generasinya ini, generasi. Kalau saya mungkin generasi seumuran saya atau sebelumnya kakek saya, bapak saya sendiri ke anak saya, generasi sekarang anak-anak milenial buka buku sejarahnya, pernah nggak diajarin ini gitu ya? Umat Islam itu gitu ya. Diajarkan bahwa umat Islam itu pernah punya kehilafahan gitu ya, sistem, dan kemudian pada tanggal 3 Maret 1924 27 Rajab itu sistem ini dihapuskan. Ada nggak pelajaran sejarah itu? Nggak ada, karena emang dikubur dalam-dalam, digelapkan sejarah ini gitu ya. Coba tanya ke Mas Jain yang saya masih sekolah ini, di sejarahnya ada nggak sejarah ini? Nggak ada, karena emang dikubur jauh-jauh oleh penjajah, dikubur dalam-dalam oleh penjajah. Mungkin kita pun kalau tidak mengkaji Islam secara mendalam, kita tidak paham juga ini gitu ya. Kalau tidak ikut kajian, kita tidak paham bahwa ada peristiwa penting di bulan Rajab ini, yaitu berakhirnya dihapuskannya sistem kekhilafahan di muka bumi ini. Padahal kita membahas sangat banyak tentang revolusi. Jadi di tahun-tahun ini justru di sejarah pelajaran di sejarah sekolah itu banyak itu mempelajari tentang revolusi industri gitu ya. Kalau revolusi industri mungkin kita paham ya, Mas Jain tahu ya revolusi industri diajarkan ya. Sejarah revolusi industri itu ya babak baru kemajuan di Eropa. Di Eropa itu mulai kebangkitan Eropa, ada revolusi industri. Di Barat pertengahan abad ke-19 terus memikirkan berbagai upaya untuk menghancurkan kekhilafan Utsmaniyah dan menghilangkan dari sejarah peradaban kaum muslimin. Jadi bagaimana Barat itu pada saat akhir-akhir masa kekhilafan itu berusaha sekuat tenaga gitu ya untuk menghancurkan kekhilafan Utsmani dan menghilangkan sejarah ini, sejarah peradaban kaum muslimin. Jadi kalau kita lihat sejarah fragmen-fragmen detik-detik ininya gitu ya, bagaimana penghapusan sistem kekhilafan Islam itu justru di Turki itu rakyat Turkinya itu bergembira atau sedih enggak? Bergembira atau sedih ketika khilafah dihapuskan itu? Bergembira gitu ya. Kalau digambarkan oleh Taqiuddin itu kan ini, ketika dibunuh ibu kita dibunuh gitu ya, ibu kita itu dibunuh, pisaunya masih berlumuran darah gitu ya, anak-anaknya pada senang berpesta pora, senang joget-joget, senang ketawa-ketawa. Kondisi khilafah ketika diruntuhkan di Turki itu seperti itu gitu ya. Diibaratkan oleh Taqiuddin An-Nabhani itu seperti seorang penjahat yang membunuh ibunya gitu. Ibunya dibunuh ditusuk oleh pedang, darah masih bercucuran, pedang itu masih bercucuran darah gitu ya. Anak-anaknya pada ketawa, senang, bergembira. Nah, kondisi dulu itu seperti itu gitu. Ketika khilafah dihancurkan itu, dihapuskan sistem Mustafa Kamal itu, rakyat Turki itu bersenang-senang. Sebagian besarnya itu senang. Dan pada saat itu kemudian atas bantuan dari Inggris gitu ya, semua yang berbau Islam di Turki itu dihilangkan, bahkan bahasa Arab dihilangkan, pakaian muslimah dihilangkan. Jadi pakaian pakai rok mini gitu ya, terus juga hibur. Jadi benar-benar meniru kepada Barat Eropa pada saat itu gitu. Bahkan
azan pun di Turki gitu pada saat itu tidak boleh memakai bahasa Arab, azannya pakai azan bahasa Turki gitu ya, sampai segitunya gitu ya, untuk menghapus peradaban Islam gitu ya, di Turki itu gitu ya, di dunia. Itu yang dilakukan oleh Barat pada saat itu gitu ya. Inggris dilakukan Inggris, dan agen Inggris itu adalah Mustafa Kamal itu. Dan sekarang Mustafa Kamal justru di Turki itu dielulukan. Maka gelarnya itu Mustafa Kamal Ataturk. Ataturk itu apa? Bapaknya Turki. Jadi diagung-agungkan, makamnya saja dipuja-puja gitu ya. Gitu. Padahal makamnya itu konon katanya pernah ke sono, sampai sekarang masih tercium baunya gitu ya. Bau ininya. Nah, hilangnya sistem khilafah berarti hilangnya sebuah sistem peradaban Islam yang menyatukan dunia Islam di bawah satu kepemimpinan berdasarkan syariat Islam. Padahal sejak keruntuhan khilafah sistem Islam dihancurkan, malah pada saat itu hilangnya perisai umat. Bahkan diibaratkan seperti anak ayam kehilangan induknya. Anak ayam kan masih ngikutin induknya saja kan gitu ya, kemana-mana induk ngikutin gitu ya. Nah, induknya itu dibunuh, anak ayam itu kan gitu ya, kehilangan induk. Seperti itulah kondisi umat Islam saat sistem khilafah itu dihapuskan. Bahkan sampai saat ini umat Islam itu tercerai-berai. Gitu ya. Maka kita harus mengingat nih, 100 tahun tanpa khilafah, sampai saat ini banyak para pengamat mengatakan bahwa pengikat persatuan umat Islam pupus sejak keruntuhannya. Tidak ada lagi institusi yang bisa menyatukan umat Islam dalam ikatan yang kuat, kokoh dan nyata, terutama menghadapi serbuan musuh-musuh Islam yang menghendaki peradaban syahwat duniawi menguasai dunia. Jadi saat ini nggak ada lagi, umat Islam tidak punya pertahanan. Ketika musuh-musuh Islam menyerang umat Islam, bagaimana kondisi umat Islam di Myanmar, di Rohingya, umat Islam di Palestina yang sampai saat ini gitu ya, umat Islam di Suriah dan di berbagai negeri gitu ya, kaum muslimin itu mengalami penjajahan, penindasan, penganiayaan. Tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain, karena kenapa? Nggak ada pelindungnya gitu ya, tidak ada perisainya. Dan di bidang ekonomi, para pakar ekonomi mengatakan bahwa ekonomi dijajah, sumber daya alam dieksploitasi dan dijarah kapitalis. Nah, sejak umat Islam itu tidak punya kehilafahan, tidak punya pemimpin, maka yang menguasai dunia Islam itu adalah para kapitalis Barat. Sumber daya alam itu dikeruk, dikuasai oleh para kapitalis gitu ya. Pakar ekonomi syariah Dr. Arif Nasim menilai kerusakan di bidang ekonomi yang paling parah menimpa umat Islam di Indonesia hingga saat ini yakni penjajahan ekonomi. Kerusakan yang paling nyata adalah munculnya penjajahan ekonomi yang menyebabkan sumber daya alam dieksploitasi dan dijarah oleh para kapitalis. Jadi di negeri kita nih, di Indonesia gitu ya, akibat dari tidak adanya kehilafahan Islam ini saat ini di bidang ekonomi gitu, sumber daya alam di negeri kita itu sudah dikuasai oleh para kapitalis, para pengusaha. Dan parahnya, pengusaha yang menguasai sumber daya alam di Indonesia itu adalah pengusaha-pengusaha asing kebanyakan itu ya, atau pengusaha-pengusaha yang sebenarnya bukan umat Islam gitu ya, yang megang itu. Contoh misalnya Freeport di Papua, yang menguasai siapa? Amerika gitu ya. Pertambangan apa semua sumber daya alam itu sudah banyak dikuasai oleh asing gitu ya, atas nama investasi. Maka pada saat ini kita tidak boleh berdiam diri dari perjuangan menegakkan khilafah, dan dengan hanya menunggu datangnya Imam Mahdi. Kan kadang ada yang seperti itu ya. Ya udahlah, ngapain kita ngomongin khilafah, capek-capek menegakkan khilafah, itu kan janji Allah. Tunggu saja nanti Imam Mahdi. Imam Mahdi sendiri nanti secara otomatis akan menegakkan khilafah. Ada nggak yang menyatakan seperti itu? Banyak. Jadi udah ngapain sih sibuk-sibuk ini gitu yang memperjuangkan khilafah. Nanti juga toh Allah sudah menjanjikan ada Imam Mahdi. Imam Mahdi sendiri nanti akan ini gitu ya. Padahal sebenarnya tentang ini salah seorang ahli hadis, Nasiruddin Al-Albani. Nasiruddin Al-Albani itu kan salah satu ahli hadis gitu ya, yang menjadi rujukannya teman-teman dari mana? Halo, Nasiruddin Al-Albani? Teman-teman Salafi. Salafi itu rujukannya banyak dari Nasiruddin Al-Albani. Bahkan sebenarnya Nasiruddin Al-Albani sendiri pendapatnya seperti ini gitu ya. Sesungguhnya banyak kaum muslimin yang telah menyimpang dari kebenaran dalam masalah ini, persoalan Imam Mahdi dan khilafah. Di antara mereka ada yang mantap dengan keyakinan dalam hatinya bahwa negara Islam atau khilafah tidak akan pernah tegak kecuali dengan keluarnya Imam Mahdi.
Sementara itu keyakinan ini ada suatu khurafat dan kesesatan yang dilontarkan oleh setan di dalam hati banyak kaum muslim awam. Al-Hadis As-Sahihah Nasruddin Al-Albani. Padahal ini Nasruddin Al-Albani yang menjadi rujukannya Salafi itu ya, menyatakan seperti itu. Jadi kalau yakin khilafah itu nggak usah diperjuangkan, nanti ada Imam Mahdi gitu ya, Imam Mahdi saja nanti yang akan ini, itu sebenarnya keyakinan yang salah, itu termasuk khurafat gitu ya. Jadi nggak boleh punya keyakinan seperti itu gitu ya. Ya khilafah itu harus diperjuangkan gitu ya. Negara Islam itu harus diperjuangkan oleh kita gitu ya. Jangan nunggu datangnya Imam Mahdi kitanya berdiam diri saja. Seperti itu. Maka kita itu tidak boleh berdiam diri, kita harus ikut serta dalam perjuangan. Mudah-mudahan ketika khilafah tegak nanti gitu ya, kita itu kita berharap pada Allah itu pada masa kita ya. Pada generasi kita hidup, kita merasakan bagaimana khilafah tegak, hidup di masa khilafah Islam. Dan ketika khilafah tegak itu, kita itu menjadi salah satu pemainnya, salah satu apa yang memperjuangkannya, bukan penonton gitu ya. Karena nanti beda di hadapan Allah, mana yang jadi penonton, mana yang jadi pemain gitu ya. Insya Allah di hadapan Allah itu berbeda. Nah, mungkin itu saja pembahasan kita malam hari ini, dilanjutkan dengan tanya jawab. Ya, terima kasih Ustaz Abu Bibi yang telah menjelaskan kajian kita pada malam hari ini, yaitu 4 peristiwa penting di bulan Rajab. Baik, dipersilahkan kepada Ikhwan Filah untuk menyampaikan pertanyaan terkait dengan materi pada malam hari ini, ataupun di kolom chat. Apakah sudah ada pertanyaan? Dipersilahkan. Ya. Ya, silahkan dipersilahkan. Kayaknya jamaah dari Lampung ini mau nanya. Dari Pagar Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zain Arkan dari Perumahan Bumi Cikanda Indah. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara melahirkan generasi Salahuddin Al-Ayyubi? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, ada yang lain? Sampaikan pertanyaannya. Ayo. Belum ada. Oke, kita jawab dulu ya pertanyaan yang pertama dari Mas Zain. Tafadhol, Ustaz. Kita jawab satu dulu ya, satu persatu. Nanti mungkin yang lain bisa menambahkan pertanyaan yang lain ya. Pertanyaannya cukup bagus, singkat, padat, tapi berat gitu ya. Bagaimana saat ini melahirkan generasi Salahuddin Al-Ayyubi? Karena tadi Salahuddin Al-Ayyubi itu bukan satu orang, itu generasi Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, saat ini bagaimana bisa melahirkan generasi seperti Salahuddin Al-Ayyubi, generasinya Salahuddin Al-Ayyubi seperti itu gitu ya. Nah, tadi dijelaskan bahwa generasi Salahuddin Al-Ayyubi yang bisa membebaskan Baitul Maqdis, yang berhasil menaklukkan Baitul Maqdis berada di kaum muslimin, mengalahkan pasukan salib di sana, itu adalah generasi Qur'ani. Generasi yang secara ibadahnya itu adalah mereka yang paling bagus, berkualitas gitu ya. Mereka yang rajin sholat malam, yang kualitas sholatnya bagus, rajin berzikir. Intinya itu secara kualitas ibadah itu sangat bagus. Nah, berarti kita harus menuju ke sana. Berarti kalau kita ingin menciptakan generasi Salahuddin Al-Ayyubi, harus niru seperti itu gitu ya. Bagaimana melahirkan generasi yang generasi Qur'ani, mereka para penghafal Qur'an gitu ya. Mereka ibadahnya sangat bagus. Mereka keterikatan terhadap hukum syara'nya itu besar, tinggi. Mereka yang menjaga sikap wara mereka gitu ya. Berhati-hati terhadap hal-hal yang bisa menggelincirkan dia ke dalam kemaksiatan. Dan itu hanya bisa dibentuk, dicetak dari pembinaan.
generasi Islam yang dibina melalui pembinaan. Karena kalau umat Islam tidak dibina gitu ya, tidak melalui proses pembinaan, kayaknya mustahil kalau hanya mengandalkan dari individu saja, kesadaran individu saja. Kita secara individual jadi rajin sholat, jadi paham Islam, jadi belajar sendirilah gitu ya, secara autodidak. Itu kayaknya suatu hal yang sangat mustahil gitu bisa melahirkan seperti itu. Maka generasi Salahuddin itu hanya bisa dibentuk dengan proses pembinaan gitu ya. Maka saat ini apa yang dilakukan? Semakin banyak memperbanyak pembinaan Islam gitu ya. Memperbanyak pembinaan Islam yang berisi kajian-kajian Islam terhadap generasi-generasi muda. Kalau kita ingin ke generasi muda, berarti bagaimana kita merekrut sebanyak mungkin generasi-generasi muda itu untuk ikut ke dalam kajian. Mereka ikut kajian dan mereka dibina di dalamnya dan mereka dibina menjadi kader dakwah. Nah, dibina di sini kan dibentuk saksiyahnya, dibentuk akliyahnya dan juga nafsiyahnya menjadi saksiyah Islamiyah. Punya kepribadian Islam, akliyahnya akliyah Islamiyah dan juga nafsiyahnya nafsiyah Islamiyah. Dan insya Allah dengan seperti itulah akan terbentuk generasi Rabbani. Jadi generasi Salahuddin ya. Generasi Salahuddin itu tidak mungkin dibentuk dengan apa? Dengan mengandalkan pada generasi anak muda yang betah nongkrong lama-lama di kafe. Nongkrong lama-lama di tempat-tempat hiburan. Nongkrong lama-lama di depan apa sekarang? Ponsel gitu ya. Depan ponselnya di media sosial. Bukan seperti itu. Atau kaum rebahan yang hanya senang rebahan saja. Bukan. Tapi kaum generasi-generasi yang mau dibina oleh Islam. Mau mereka ikut kajian yang yang sentiasa ibadahnya itu dikontrol gitu ya. Bagaimana dia itu setiap harinya, setiap minggunya, setiap ini itu ada yang membina, ada guru yang membinanya, ada yang mengarahkannya. Insya Allah generasi Salahuddin hanya bisa dibentuk dengan cara seperti itu, gitu ya. Tidak bisa dengan diserahkan kepada masing-masing saja, gitu ya. Harus ada, makanya generasi Salahuddin itu harus ada sebuah kelompok, gitu ya. Kelompok yang tujuannya apa? Untuk berdakwah, kelompok dakwah, kutlah dakwah yang tujuannya untuk membina generasi kaum muslimin agar mereka itu punya saksiyah Islamiyah, kepribadian Islam. Ibadahnya bagus dan lain-lain. Dan nanti ketika khilafah tegak gitu ya, adanya negara yang memberikan latihan perang, karena latihan perang yang bersifatnya militer itu hanya bisa dilakukan oleh negara. Karena kelompok itu tidak ditaklifkan oleh Allah untuk melakukan latihan perang, ya. Kalau tadi kan wal takum minkum ummatun yad'un, jadi kelompok itu yang diperintahkan oleh Allah kepada umat Islam itu hendaklah ada di antara kalian satu kelompok, wal takum minkum ummatun yad'una ila khair, itu hanya untuk yad'una ila khair, menyeru kepada Islam. Ya amruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, melakukan amar ma'ruf nahi munkar, itu saja. Tidak diperintahkan oleh Allah itu untuk membentuk pasukan perang gitu ya. Kelompok itu tidak diperintahkan untuk membentuk pasukan perang. Nah, pasukan perang itu nanti pada saat khilafah oleh negara gitu ya. Gitu. Jadi intinya bahwa generasi Salahuddin itu tidak mungkin bisa terbentuk dari individual perorangan. Generasi Salahuddin itu akan terbentuk dari sebuah kelompok gitu ya, yang senantiasa istiqomah terus-menerus melakukan pembinaan di tengah-tengah umat, membina umat, dibina gitu ya, dan dijadikan mereka itu sebagai kader-kader dakwah yang benar-benar paham Islam, seperti para sahabat yang dijuluki sebagai Al-Quran yang berjalan. Jadi yang seperti itulah akan terbentuk generasi Salahuddin. Ya, walam. Baik, demikian tadi jawaban atas pertanyaan Mas Jain. Silakan, ada pertanyaan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Yang bisa membebaskan Al-Aqsa adalah manusia pilihan atau pasukan yang Quran ya, Qurani. Bagaimana peran kita yang bacaan Quran kita yang masih jauh dari kata sesuai dengan itu ya, dari Quran, sedangkan kita sebagai muslim di dalam nurani kita menginginkan ikut serta dalam pembebasan Al-Aqsa. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung. Ya. Baik, itu pertanyaan dari orang jauh ini, jemaah dari Pagar Alam. Pagar Alam itu Lampung ya? Bukan? Oh, Gelar. Oh, iya. Perbatasan Lampung dengan Palembang. Bukan. Oh.
Ya, ini dari Lampung gitu ya. Ke sini jalan kaki apa ini? Naik pesawat. Ya. Jadi jemaah kita dari Lampung nanya gitu ya. Bagaimana apakah kita nih gitu ya, posisi kita itu kita kan menginginkan menjadi generasi termasuk ke dalamnya sebagai generasi Salahuddin tadi yang bisa menaklukkan Baitul Maqdis. Tetapi kita mengingat berkaca gitu pada diri sendiri bahwa ternyata generasi Salahuddin itu kan orang-orang hebat gitu ya, orang-orang yang paham Quran, orang-orang generasi Qurani yang ibadahnya bagus. Sedangkan kita itu masih minimalis gitu ya. Tadi bacaan Quran kita saja masih lemah, nggak bagus gitu ya. Ibadah kita nggak bagus, bisa nggak kita nanti dikategorikan generasi ini gitu seperti itu. Nah, saya katakan tadi bahwa Salahuddin Al-Ayyubi itu bukan satu orang, itu generasi berarti ya. Kelompok gitu ya, berkelompok ininya, satu ini. Sehingga kita paham bahwa manusia itu kan tidak ada yang sempurna, ya. Saya yakin pada masa Salahuddin Al-Ayyubi itu bukan berarti semua orang yang hidup di masa Salahuddin Al-Ayyubi itu orang-orang yang semuanya itu plus gitu ya, bagus semua. Kalau dinilai misalnya di semua bidang itu 100 semua gitu nilainya, tidak. Karena manusia itu kan punya kelemahan, punya kelebihan, punya kelemahan seperti itu. Nah, yang dimaksud di sini itu bukan hasil dari itu orang-orang yang terbaik bagus banget gitu, bukan seperti itu generasi Salahuddin, tapi yang berusaha gitu ya, yang berusaha menjadi generasi yang Qurani. Karena kenapa? Yang dinilai di sisi Allah itu kan bukan hasil, ya. Allah tidak pernah menilai hasil gitu ya. Ada orang yang belajar Quran itu supaya bagus ininya itu tapi tetap aja kan susah ininya itu gitu ya. Berarti kan yang dinilai itu bukan hasilnya tapi adalah usahanya. Berarti sebenarnya generasi Salahuddin itu ada orang-orang yang sedang berusaha menjadi orang yang baik yang mendekati generasi Quran seperti generasi Qurani, seperti Al-Quran itu. Dia membaca Al-Quran, berusaha belajar Al-Quran dengan benar, baik itu bacaannya maupun pengamalan terhadap isi-isinya, sedang berusaha untuk itu gitu ya. Dan dia berusaha untuk kualitas ibadahnya lebih baik lagi gitu ya. Dan juga berusaha supaya lebih banyak lagi pemahaman Islamnya. Ini generasi Rabbani itu bisa, generasi Salahuddin itu bisa dilekatkan, disematkan pada orang-orang yang sedang berusaha untuk itu gitu ya, sedang berjuang untuk itu, sedang berjuang untuk memperbaiki kualitas ibadahnya di hadapan Allah dan sedang berjuang agar dia itu termasuk ke dalam golongan orang yang sedang memperjuangkan Al-Quran. Karena kalau hanya dinilai generasi Quran itu berarti dia harus bacaan Qurannya bagus, tidak gitu ya. Karena Allah sendiri melalui Rasulnya mengatakan bahwa orang yang membaca Al-Qurannya terbata-bata saja gitu ya, mendapatkan pahala 2 gitu ya. Itu yang terbata-bata saja gitu ya, itu dinilai di hadapan Allah. Jadi tidak harus orang yang harus benar-benar secara ini kualitasnya bagus, walaupun ya ketika bacaannya bagus ya itu bagus gitu ya. Gitu. Jadi intinya jangan merasa rendah diri ketika kita itu kok kayaknya saya mah nggak termasuk kualifikasi seperti ini karena semestinya tidak. Usaha kita orang sedang berusaha untuk itu atau tidak gitu ya. Kalau kita tidak termasuk ke dalam orang yang masa bodoh, tidak pernah perhatikan kualitas ibadahnya, bodoh ibadah saya tergantung saya saja, mudahan saya, kalau lagi mood ibadah ya saya rajin, kalau enggak ya enggak. Itu yang seperti itu yang tidak termasuk gitu ya, generasi Salahuddin itu. Tapi kalau kita sedang berusaha untuk itu memperbaiki diri kita gitu ya, kita ikut dalam kajian Islam, kita memperbanyak sakopa Islam kita, memperbaiki kualitas ibadah kita, dan kita sedang memperjuangkan Al-Quran gitu, supaya Al-Quran itu bisa ditegakkan di muka bumi ini, insya Allah itu yang termasuk generasi Salahuddin. Dan insya Allah generasi yang seperti itulah yang nanti akan seperti Salahuddin Al-Ayyubi bisa menaklukkan Baitul Maqdis. Dan yang bisa menaklukkan Baitul Maqdis itu bukan orang, perorangan. Harus ada kekuatan negara tentunya gitu ya. Salahuddin Al-Ayyubi kalau hanya individual, seorang Salahuddin, seorang individual gitu ya, individu dia mengerahkan dengan teman-teman yang mengalahkan Baitul Maqdis, mustahil, nggak mungkin. Tapi di belakang Salahuddin Ayyubi itu kan ada kekuatan besar tentunya kan gitu ya. Salahuddin Ayyubi itu bukan terbentuk dari satu keluarga gitu ya, keluarga yang menginginkan Islam bangkit, bukan. Satu keluarga yang menginginkan Baitul Maqdis ditaklukkan, bukan. Tapi satu generasi yang berasal dari apa? Sebuah negara. Kekuatan Islam pada saat itu kehilafahan gitu ya, atas utusan khilafah Salahuddin itu gitu ya, yang pada saat itu kehilafahan Islam itu sedang lemah. Maka Salahuddin Al-Ayyubi itu
Tidak serta-merta ketika mereka kekuatannya bagus gitu ya, tidak serta-merta menyerang gitu ya. Yang pertama dilakukan oleh Salahuddin tadi itu kan digambarkan mempersatukan dulu kekuatan kaum muslimin di Syam dan juga Mesir. Yang saat itu benar-benar sedang lemah gitu ya, sedang masing-masing dikuatkan dulu, mereka bersatu dulu gitu ya. Ketika bersatu baru mereka akan melakukan serangan dan menang gitu. Maka tugas kita sekarang pun bukan seperti itu, bukan hanya menyusun kekuatan perang kita saja gitu ya. Karena kekuatan perang mah insya Allah itu kan ada lembaganya. Salahuddin itu, pasukan Salahuddin Al-Ayyubi itu bukan pasukan kelompok gitu ya, paham nggak maksudnya? Salahuddin itu bukan mengatasnamakan kelompok Salahuddin gitu ya, atas nama keluarga dia membentuk pasukan ratusan ribu, bukan, tapi wakil dari negara gitu ya. Ini negara khilafah Islam pada saat itu ke Salahuddin itu gitu ya, melakukan itu. Cuman pasukannya itu emang dipilih di antara pasukan yang ikut perang langsung itu ada orang-orang terbaik dari yang baik gitu ya. Semua pasukan Islam itu kan baik ya, cuman itu yang terbaik benar-benar nilai itu. Nah insya Allah kita pun bisa seperti itu, membataskan diri seperti itu gitu ya. Intinya kita itu jangan rendah diri. Kalau memang kita itu yakin kita sedang berada di dalam jalan yang sedang memperjuangkan agama Allah. Tentunya yang bisa menjawab kita termasuk yang sedang berjuang atau tidak, ya kita yang merasakan gitu ya. Karena ikut dalam kelompok yang sedang perjuangkan Islam itu belum tentu dia langsung otomatis dikatakan sedang berjuang gitu ya. Karena ada orang status semaiyah gitu ya, ikut hamilu dakwah, tapi semangat dakwahnya nggak ada gitu ya. Tapi dia hanya mementingkan diri sendiri saja, mementingkan kepentingan dirinya saja gitu ya. Kepentingan dakwahnya diabaikan. Dia tidak seperti itu gitu ya. Tapi orang-orang benar bergabung dalam kelompok dakwah, dia pun berusaha sebaik mungkin terlibat di dalam aktivitas-aktivitas dakwahnya. Itulah generasi Salahuddin. Ya, walau. Baik, ada lagi? Satu lagi mungkin? Ya, satu lagi, kalau nggak ada kita tutup. Cukup. Baik. Cukup ya. Karena Biar nggak terlalu puas. Kalau puas nanti minggu besoknya udah nggak mau lagi. dan karena sudah malam juga, sudah jam 10.30, maka kita akhiri saja kajian kita pada malam hari ini, dan mudah-mudahan di malam Ahad depan kita bisa sambung lagi dengan tema yang lain. Dan tentunya kita berharap kita kumpulnya pada malam hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tadi disampaikan bisa berpengaruh kepada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan membacakan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. It is time. Okay, come on, everyone, we're behind schedule. You know what's gotta be done. Move it, move it, move it. Hey, you there, pick up the pace. You're falling behind. Stop it, stop it, stop it. Come on, let's go. Everyone, pull together. We got a threat to our hands. You there. Here we go. Untuk kamu yang ingin jadi lebih baik, perlu deh ikut acara Metamorpho Show. It is time to be one ummah. Sebuah pertunjukan cerita dan seni bagi anak muda.
tentang remaja buta yang baru mengenal rasa dalam menyelami hiruk-pikuk kegelapan dan kegemilangan dunia. Di acara ini, kamu bisa mendapatkan insight baru seputar Islam, motivasi, dan circle yang asyik untuk membantumu menemukan jalan terbaik. Agar kamu, dia, dan mereka jadi lebih baik. Yuk daftar sekarang hanya di itistime.id.